Karena saya nggak ada pilihan rekamnya itu. Oh bisa Pak, sudah. Bisa ya? Ya udah. Bisa Pak. Nanti direkam, nanti kalau itu di ini kirim ke saya rekamannya juga, nanti tak di YouTube. Ya, oke, Jadi lanjut di lagi. sini Ya, silakan. ya saya lanjut Pak ya. Ya. Jadi di sini saya ngambil contoh karena lambdanya bernilai tetap. Kalau untuk distribusi Poisson itu nanti saya buat tetap aja 0,5 misalkan, dengan batas di grafiknya itu dari 0 sampai 20. Ya, nasi goreng ya. Sayang telur dadar ya. Ada tadi. Ada nggak? Apa telur mata sapi semua ya? Oh, ya udah, telur mata sapi nggak apa-apa. Jadi begini jadi plotnya. Karena ini discrete, jadi saya lebih untuk memperlihatkan poin-poinnya. Ini plot untuk Poisson. Kemudian untuk di binomial, saya coba pindahkan saja. Terus untuk distribusi binomial negatif, betanya itu saya buat 0,5, kemudian R-nya itu saya buat 5. Saya buat 4. Oh, nggak ada deh.
Sudah hari. Belum Ya. Pak, ini saya coba. Ini tadi masih ada error. Oke, ya sudah. Oh, sudah. Jadi ini untuk distribusi binomial negatifnya saya sudah dapat. Kemudian distribusi binom itu sudah Pak. Jadi ini untuk plot Poisson kita lihat titik tertingginya ada di titik 0. Kemudian untuk distribusi binomial negatif ada di sekitar 2 dan 3. Kemudian untuk di binomial itu ada titik puncaknya ada di 2. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima Kalau di kasih. gambarnya berupa seperti histogram nggak bisa ya itu ya? Titik-titik bisa Histogram. ya? Bisa Kan sih kalau Pak. di kan gambarnya berupa Hah? kayak histogram itu loh. Oh iya Pak. Saya coba Bisa histogram nggak dulu. coba di set itu? Karena kalau di kan tampilannya harus ini, Mm, bukan bukan smooth tapi juga lihat titik itu. mm. Kayak gini Pak. Untuk binomialnya, histogramnya gini Pak. Bukan ya? Oh enggak. Sebentar.
Pak. Oke, gimana Mas Arif? Oh ya, tadi yang gagal presensi siapa aja tadi itu? Ini saya entrykan aja. Saya belum presensi, Pak. Oke, saya ini kan Ini saya coba, saya bisa present now dulu, Pak. Oke, ini tadi kayaknya kok harus minta presensinya, Pak muat ulang dulu. Oke, coba silakan presensi dulu. Ini masih oke, berarti sudah semua ya ini ya. Belum, Pak. Saya belum, Pak. Oh belum, ya silakan dicoba. Ini segera nanti Saya akan... juga belum, Pak. Ya oke, silakan. Kalau gagal nanti saya entry secara manual. Oke, ya. Untuk layarnya bisa di... Oh iya, oke, ya. Bisa, Pak. Sudah bisa ya? Sudah. Terus, sudah semua berarti ini? Sudah ya? Sudah, Pak. Sudah lengkap ya ini ya? Oke, akan saya tutup. Sekarang saya akan ke mana materi?
Oh ya mungkin kalau ada yang ini mau yang untuk presentasi yang kontekstual, coba satu siapa itu yang berhasil bisa dapat data real itu. Ini saya sambil mau buka bukunya ini, lambat. Oke, sekarang sudah bisa lihat bukunya. Halo? Sudah, Pak. Oke, sudah ya. Oke, ini jadi ini yang kemarin di skip sudah. Oke, nanti sisa. Ini yang mix kemana? Oke, confirm. Oke, ini sekarang kita lanjut ke ini dulu. Nanti mungkin saya nggak bisa full sampai jam 10, nanti sekitar jam 9 kurang sempat saya sudah akan. Oh, jadi ini untuk yang mungkin tambahan sedikit. Jadi konsep seperti depan nanti ini ada tentang deductible. Itu ini mungkin kemarin sudah sebenarnya yang minggu lalu kan sudah ya. Jadi intinya kan kalau nanti konsep untuk konteks per payment itu seperti di kasus asuransi kendaraan kan kadang dibayarnya hanya dia sampai kalau dikurang dari D itu masih urusannya si pemegang polis, jadi nggak perlu perusahaan asuransinya bayar. Tapi kalau sudah di atas D dia hanya bayar X-min D. Kalau sekarang kalau mobil itu 300.000 lah itu. Kalau klaimnya di bawah 300.000 ya sudah nggak perlu di apa tidak ada pembayaran dari perusahaannya, itu jadi perusahaannya payment. Kalau si loss-nya juga sama, dianggap jadi nggak ada loss kalau kurang dari D itu dienolkan itu. Karena dari sisi perusahaan itu perusahaan asuransi dia nggak keluar apa-apa, jadi baru dianggap loss itu kalau X-nya lebih besar daripada D. Ini yang namanya adalah deductible ya. Nah nanti silakan untuk tugas kontekstualnya pas yang ini cari di, kalau singkat saya kalau mobil itu 300.000 sekarang itu. Nanti nggak tahu kalau misalnya kendaraan roda 2 itu berapa gitu ya. Jadi nanti akan menghasilkan distribusi ada YP, ada YL tuh, variable randomnya beda ya. Tadi undefined berarti ini seperti nggak jadi perhatian. Jadi kalau yang ini saya dianggap nol, soalnya nggak ada loss itu. Walaupun sebenarnya ada loss, tapi kan karena dari sisi perusahaan kan nggak ada beban sama sekali, ya sudah dianggap nggak ada loss itu nol. Namanya deductible itu ya. Nanti silakan nanti contohnya ini, jadi nanti bisa divisualkan juga tadi. Jadi kalau di continue ya visualnya itu mesti berupa kurva ya. Tapi kalau yang discrete itu biasanya dia berupa seperti histogram atau malah kayak tadi titik ya nggak apa-apa lah. Tapi jangan smooth, karena kalau smooth kan kesannya seperti continue, baru dia bukan continue. Ini untuk biasanya untuk kebesar klaim itu. Terus ini franchise deductible. Jadi kalau kita lihat dia untuk kurang dari D sama dianggap 0, tapi untuk sebesar D dia tetap akan bayar sebesar X itu. Jadi tetap dianggap ada loss-nya. Jadi dia kalau nilainya kurang dari D baru itu dianggap nggak ada loss. Tapi kalau lebih dari D tetap, tapi sebesar X. Kalau tadi kan X min D ya kalau yang deductible ordinary itu, non deductible. Tapi kalau yang franchise deductible itu dia tetap X itu. Jadi dapat utuh. Nah mungkin nanti untuk jenis yang kasus seperti apa yang dia menggunakan yang franchise ini. Jadi kalau kecil dianggap 0, tapi kalau lebih dari batas tadi D itu deductible-nya bukan selisihnya tapi tetap X itu. Ini yang franchise deductible itu. Nah ini nanti ilustrasinya kalau bisa di gambar. Tadi yang untuk yang YP-nya, yang payment-nya juga sama ya, untuk di bawah D dia undefined, tapi lebih di bawah D dia X, bukan X min D ya kalau yang franchise itu. Oke, ini distribusinya nanti silakan bisa dibikin
grafiknya. Ini kan coba yang ulang yang contoh 81 tadi itu. Jadi sudah berubah nanti distribusinya tampilannya. Terus expected cost per loss-nya ini untuk yang ordinary. Untuk yang per payment-nya ini jadi tadi 83 itu untuk menghitung yang expected-nya, jadi keharapan dari cost atau dari cost per loss ada cost per payment ya. Terus ini yang franchise deductible itu 83 itu. Nanti kalau ingin lihat buktinya bisa kan di sini. Nanti contoh ini. Dan nanti mungkin untuk kalau ingin mencari kontekstualnya saya nggak tahu bisa dapat data enggak bahwa nanti cocok nggak diilikan dengan Pareto. Kemudian bisa dengan issue fit kan bisa untuk ngetes bahwa dia cocok enggak. Nah ini contoh kalau yang Pareto ini. Jadi dia gunakan D-nya adalah 500 ini deductible-nya. Jadi kalau contoh yang singkat saya kalau sekarang itu mobil itu 300.000 itu. Coba nanti Anda cari informasi aja di yang kerugian kan Raya Jasindo ada, terus apalagi itu Sinarmas juga ngeluarin produk itu. Nanti silakan cari informasi ke sana, nggak apa-apa, hanya untuk mengetahui D-nya berapa gitu. Oke. Ini contohnya nanti silakan dicoba. Oke, jadi ini ulangan yang kemana aja ini policy limit. Jadi lawannya dari yang deductible kan arah yang ke bawahnya, kalau berarti ini yang ke arah atas ya, yang ke batas atasnya tadi. Jadi ini kalau itu kayak D kan dari di bawah, yang punya ini yang dari up itu di sisi batas atas itu. Untuk biasanya nanti akhirnya ke arah reas itu, melempar ke sana itu. Oke, ini sebenarnya untuk yang kemarin sudah saya nikel, dari gambar-gambarnya nanti silakan dicoba. Tapi kalau continue ya bentuknya kayak gini ya. Jadi kalau sudah ingin menggabungkan concern, deductible dan limitnya ini menghasilkan per loss-nya seperti ini. Jadi ada di bawah dinolkan antar interval ini, terus yang ini untuk yang di batas atasnya itu dinilainya hanya VAU min D. Ini kalau sudah ingin menggabungkan jadi bawahnya ada, atasnya ada. Yang lebih banyak ininya yang bersifat stokastik berarti yang di daerah tengah ini ada X-nya. Kalau yang lainnya kan enggak, ini sudah dia adalah fix itu. Jadi 0 sama paling atasnya ya alfa U min D. Terus sebetulnya maksimum dari kerugian yang akan di cover itu. Oke, ini review yang kemarin nanti ini contohnya cukup banyak, jadi ada hampir 10, tapi kalau bisa dia per section ya diwakili ya masing-masing ya kayak yang tadi itu. Ini soalnya cukup banyak di sini. Ini dampak dari deductible pada frekuensi klaim. Nah, tadi kan dari kalau yang nilai-nilai besar tidak tadi kan ada batas atas, batas bawah itu. Jadi mungkin dari sisi banyaknya klaim dianggap nggak ada karena nilainya 0 tadi misalnya kan itu. Ya kalau yang batas atas biasanya nanti dilemparnya ke reasuransi. Ini untuk penyesuaian ke adjustment jadi L ada NP-nya itu untuk banyaknya klaimnya itu. Oke, ini modifikasi distribusinya. Oke, jadi untuk yang sementara kita lanjut sampai ke yang 8 ini. Jadi mungkin untuk kuliah hari ini nanti saya nggak akan, tapi kalau Anda misalnya teruskan dengan diskusi bisa. Jadi nanti lanjut yang kemarin tugas sudah saya berikan, dicoba aja ya, nanti tetap direkam. Nanti saya akan lihat, karena ini saya kebetulan lagi ada acara keluar kota, jadi nanti mungkin nggak bisa online terus karena harus masuk pesawat dan harus mematikan internetnya. Tadi nanti silakan Anda tetap bisa jalan, tapi tolong nanti di ini ya, saya inginkan rekamannya itu supaya nanti saya bisa lihat Anda. Saya akan bahas tadi yang beberapa, tadi kan baru satu yang textbook, nanti yang kontraktor bisa semua ber-8 itu bisa presentasi.
Nanti tapi direkam tadi ya, siapa? Ari ya, Mas Ari. Iya Pak. Ya nanti ya. Tolong direkam karena nanti mungkin sebentar lagi saya mungkin kan nggak join ini karena saya harus melanjutkan mau perjalanan ke Jakarta ini, jadi nanti silahkan ya dilanjutkan Mas Ari yang ini ya menghandle ininya ya. Jadi tolong tetap direkam. Jadi ini kan Mas Ari sudah, nanti gantian aja tadi. Yang lainnya nanti gantian selang-seling antara tugas yang textbook sama yang kontekstual ya. Ya kalau semua sudah tampil mau dihentikan nggak apa-apa. Yang penting jatah kita kan sampai jam 10 kan mestinya itu. Nah nanti tolong rekamannya saya dikirim, nanti akan saya kayak kemarin saya upload di YouTube channel saya itu. Oke, silakan sekarang Mas Ari ya yang menghandle ya Mas Ari ya. Kalau Mas Ari. Baik Pak. Iya. Ya. Baik Silakan Pak. nanti saya tak mantau sampai saatnya nanti saya harus masuk pesawat. Mungkin saya akan otomatis akan mematikan internetnya. Anda tetap jalan aja ya. Baik Oke, sekarang Pak. saya serahkan Mas Ari ya. Jadi untuk tugasnya yang berikutnya minggu depan berarti yang dari bab 8 tadi ya. Nanti 10 dari yang textbook. Tadi kan lebih mengarah tadi ya, adanya yang tentang deductible, ada policy limit, itu di prakteknya ada itu. Nah, Anda tadi coba datang ke apa yang ini asuransi kendaraan, biasanya itu singkat saya sih kalau mobil deductible-nya 300.000. Nah, nanti kalau syukur bisa dapat data realnya dari sana, mereka kan akan tahu bahwa kalau dilihat di bawah 300 itu perusahaan asuransi nggak keluar uang sama sekali. Yang keluar uang itu si pemegang polis itu. Ya, jadi untuk yang minggu depan targetnya ke tadi konsep deductible, policy limit, terus tadi yang memasang batas bawah dan batas atas sekaligus itu. Oke Mas Ari, ini saya serahkan Anda yang untuk ini ya, menghandle ini ya. Walaupun Baik voice Pak. koordinatornya sebenarnya si Eca, tapi nggak apa-apa karena tadi ada yang sudah presentasi. Sekarang pokoknya diselang-seling ya, antara ini tadi kan sudah textbook, nanti yang kontekstual, terus diseling lagi textbook itu. Ya, kalau bisa semua tampil, jadi nanti kira-kira mungkin bisa sampai jam 10 lah. Mungkin pokoknya nanti saya akan mantau terus, nanti saatnya saya hentikan pada saat kalau saya harus masuk pesawat. Ya. Oke Baik Mas Ari, Pak. silakan ya, Ya. diteruskan ya. Saya monitor aja, tapi sekali lagi direkam ya, nanti dikirim ke saya rekamannya. Oke, Baik makasih Mas Pak. Ari. Iya Oke, ya. silakan Terima dilanjut kasih presentasi kembali. tadi ya, gantian ya Ya. pokoknya. Oke, makasih ya. Iya. Kalau untuk Baik. presensi sudah ya tadi ya, presensi semua Sudah sudah Pak. ya tadi ya, sudah ya, Sudah sudah Pak. lengkap ya. Oke, oke makasih. Saya ini stop share screen. Semoga minggu depan saya bisa full lah gitu. Ini sementara saya karena di dalam perjalanan. Oke, makasih Mas Ari. Silakan dilanjut. Ya, terima kasih kembali Pak. Di sini saya lanjut aja yang tadi karena sempat terpotong. Nah, untuk tadi histogramnya saya tidak nemu karena dapatnya beda 0,1 gitu. Jadi saya dapatnya bentuk garis seperti ini untuk Poisson, dan untuk Poisson kan ini ada titik puncaknya tadi di 0, kemudian titik tertingginya itu di 0, kemudian untuk yang lain bisa dilakukan dengan hal yang sama, itu binomial negatif. Titik puncaknya ada 2, itu di 2 dan 3, kemudian di binomial ada titik tertingginya itu di 2. Baik, sekian presentasi dari saya. Kemudian akan dilanjutkan dengan teman-teman yang lain. Silahkan, yang mau presentasi langsung aja. Apa ditunjuk aja kali ya? Ditunjuk aja karena nanti biar pokoknya semua harus tampil gitu aja. Oh iya Kalau semua Pak. sudah tampil, bolehlah dihentikan itu. Ini Mm-mm. kan sudah 8:30, saya kira bisa lah tampil semua itu. Cuma Iya. 8. Langsung tunjuk aja nggak apa-apa, urut aja berdasar presensi nggak apa-apa. Oh iya. Oke, ya. Ya, jadi saya tunjuk berdasarkan presensi aja ya. Yang presensi 2 bisa langsung presentasi. Baik, Kak.
Teman-teman, apakah ini sudah terlihat? Sudah. Share screen-nya sudah, Mbak. Ya, terima kasih. Saya akan mempresentasikan tugas kontekstual. Di sini saya mengambil data. Jadi di sini data yang digunakan sebagai bahan aplikasi dan teori itu yang dijelaskan dalam tugas ini didapat dari salah satu perusahaan asuransi. Datanya itu memuat klaim asuransi kendaraan bermotor untuk para pemegang polis di tahun 2006. Pada tabel 1 ini berisikan distribusi frekuensi klaim pemegang polis untuk masing-masing dengan frekuensi klaimnya dan banyak pemegang polis, kemudian juga perhitungannya. Kemudian ini visualisasi yang dilakukan dengan menggunakan Excel, di mana berdasarkan grafik di atas itu didapatkan persamaan Y sama dengan 0,2092X plus 0,2736. Dari persamaan tersebut, dilihat bahwa kemiringan yang didapat itu sebesar 0,2647. Kemudian rata-rata dan variansi dari data frekuensi, dari distribusi frekuensi tadi itu, rata-rata dan variansinya masing-masing 0,4513 dan variansinya 0,6583. Kemudian data frekuensi yang tadi yang di atas itu dicocokkan dengan distribusi Poisson. Kemudian taksiran kemungkinan maksimum untuk parameter distribusi Poisson tersebut adalah lambda topi sama dengan 0,4513. Kemudian nilai harapan untuk setiap frekuensi klaim itu disajikan pada tabel 2 di bawah ini. Itu uji Tabel 2 di bawah ini tuh memuat tentang perhitungan untuk uji kecocokan distribusi frekuensi klaim. Kemudian statistik uji yang digunakan untuk menguji distribusi Poisson tersebut itu hasilnya 51,9713. Ini dihitung berdasarkan nilai harapan untuk setiap frekuensi klaim dengan terlebih dahulu menggabungkan kategori yang nilai harapannya kurang dari 5 dengan kategori yang berdekatan. Dengan taraf arti itu alfa 5%. Nilai kritis untuk pengujian tersebut adalah 5,99 seperti yang bisa dilihat di tabel. Kemudian berdasarkan nilai-nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa data frekuensi klaim pemegang polis asuransi tersebut tidak berasal dari populasi yang berdistribusi Poisson. Ketidakcocokan distribusi Poisson di atas itu disebabkan oleh karakteristik pemegang polis dalam mengemudi kendaraan bermotor yang secara umum kita tahu bahwa berbeda-beda, atau dengan kata lain pemegang polisnya itu heterogen. Hal ini akan berakibat pada rata-rata frekuensi klaim setiap pemegang polis yang berbeda-beda itu. Untuk itu selanjutnya akan dicocokkan dengan distribusi binomial negatif untuk data frekuensi klaim. Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa distribusi binomial negatif itu termasuk ke dalam distribusi Poisson campuran yang diasumsikan berdistribusi gamma. Kemudian perhitungan untuk uji kecocokan distribusi binomial negatif yang seperti sudah tersaji juga dalam tabel 2 tadi, berdasarkan nilai statistik uji dan nilai kritisnya. Nilai statistik ujinya 51,9713, kemudian nilai kritisnya juga sama seperti yang tadi 5,99.
berdasarkan nilai statistik uji dan nilai kritisnya itu dapat disimpulkan bahwa distribusi binomial negatif itu cocok untuk memodelkan frekuensi Klein. Kemudian untuk menentukan distribusi compound dapat dilakukan dengan mencari probability generation function atau PGF dari distribusi binomial tersebut. Kemudian dan tahap berikutnya itu probability generation function-nya itu dapat disesuaikan dengan data yang kita miliki dari banyaknya pemegang polis tadi. Sekian presentasi dari saya, teman-teman. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Findri. Lanjut di absen 3 ya. Absen 3 siapa? Channel kan ada pak kontekstual, toh. Ya. Lanjut aja ya, Indira. Ya, saya nomor 3 karena tadi sudah tugas kontekstual, jadi ini saya izin share untuk tugas yang textbook. Apa sudah terlihat? Sudah. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi, saya ingin mempresentasikan untuk tugas textbook nomor 7.2. Pertanyaannya adalah, tunjukkan bahwa ketiga distribusi yang diberikan adalah identik. Distribusi yang diberikan itu yang pertama adalah geometric distribution, yang kedua Bernoulli geometric distribution, lalu ada zero modified geometric. Jadi yang pertama dilakukan, kita harus mengetahui probability generating function dari masing-masing distribusi. Untuk yang pertama, geometric distribution. Ini PGF dari geometrik itu dengan parameternya beta adalah PZ sama dengan 1 min beta Z min 1 pangkat min 1 dengan batasnya adalah min 1 plus 1 per beta kurang dari Z kurang dari 1 plus 1 per beta. Nah, karena sama-sama geometrik, jadi PEZ atau PGGZ itu dapat dibentuk dari PG, maaf ini belum saya tulis, PG dalam kurung PGZ. Jadi nanti PZ yang sama ini disubstitusikan ke menggantikan Z-nya. Seperti yang bisa dilihat, ini selanjutnya ini adalah bentuk penyederhanaan saja. Yang pangkat minus 1 dibuat menjadi pecahan dan seterusnya, lalu didapatkan bahwa bentuk probability generating function dari geometric distribution itu seperti ini, 1 min beta 2 Z min 1 per 1 min beta 2 dalam kurung 1 plus beta 1 kali Z min 1. Nah, selanjutnya juga sama untuk distribusi gabungan selanjutnya. Bernoulli geometric distribution ini adalah PGF dari distribusi Bernoulli. PZ sama dengan 1 plus QZ min 1. Lalu karena Bernoulli geometric, secondary distribution-nya yaitu geometrik tadi, yang ini disubstitusikan ke dalam Z di PGF of Bernoulli. Seperti langkah yang sama, didapatkan bahwa compound of Bernoulli geometric distribution itu PBGZ-nya adalah 1 min beta dikali 1 min Q dikali Z min 1 per 1 min beta Z min 1. Yang terakhir adalah zero modified geometric. Ini di sini tidak saya tuliskan lebih detail, tapi dengan langkah yang sama
itu nanti didapatkan bahwa probability generating function dari zero modified geometry itu seperti ini. 1 min P0 beta bintang ditambah P0 min 1 dikali Z min 1 per 1 min beta bintang dikali Z min 1. Nah, selanjutnya untuk menunjukkan bahwa ketika distribusi gabungan ini adalah identik, ini diambil, saya mengambil satu distribusi gabungan, yaitu yang tengah, lalu saya bandingkan dengan, jadi PGF gabungan yang kedua saya bandingkan dengan yang pertama. Itu dapat dilihat di sini bahwa bentuk yang ini bentuk yang pertama, ini bentuk yang kedua. Dari PBGZ menjadi PGGZ itu sebetulnya identik apabila kita menggantikan parameter 1 min Q ini digantikan oleh 1 per 1 plus beta 1 dari PGGZ. Lalu beta ini digantikan oleh B2 dikali 1 plus beta 1. Lalu untuk yang kedua, PGF yang kedua dibandingkan dengan PGF yang ketiga, gabungan yang ketiga. Itu didapatkan bahwa PGF gabungan kedua dan ketiga itu juga identik dengan apabila Q di Bernoulli geometric distribution ini digantikan oleh 1 min P0 dikali 1 plus beta bintang per beta bintang. Lalu betanya ini digantikan oleh beta bintang. Nah, itu nanti akan identik antara Bernoulli geometric distribution dan zero modified geometry. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Ini saya Lanjut ke absen 4 ya. Siapa sih absen 4? Iya, saya iya. absen 4. Oke, siap. Apakah sudah kelihatan share screen-nya? Sudah, Mbak. Ya, baik. Di sini saya akan mempresentasikan, karena tadi sudah tugas textbook, selanjutnya berarti untuk tugas kontekstualnya. Dari sini, data yang saya peroleh, yaitu merupakan data dari General Insurance Association of Singapore. Nah, datasetnya itu merupakan suatu data frame dengan jumlah observasinya sebanyak 7.483. Nah, dari data tersebut, terdapat beberapa variabel yang menjelaskan frekuensi kecelakaan automobile. Di antaranya sebagai berikut, yaitu ada sex insurance, female vehicle type, PC, claim code, dan seterusnya sampai dengan VHK1. Nah, dari data-data ini, karena sesuai dengan kebutuhan, maka yang dipakainya hanya variabel, claim code, dan vehicle type, yaitu jenis mobilnya atau jenis kendaraannya. Nah, dari masing-masing variabel tersebut, karena data yang saya peroleh itu belum dalam bentuk frekuensi, maka dijadikan tabel frekuensi terlebih dahulu, dan dilanjutkan dengan membuat jumlah observasinya. Sesuai dengan penjelasan yang di e-book, bahwa untuk tabel frekuensinya yang diperoleh, dari data yang saya dapatkan sebagai berikut di tabel 3.1 untuk variabel claim count atau jumlah klaim, banyaknya klaim. Selanjutnya, untuk yang tabel 2 ini menunjukkan data frekuensi jenis kendaraan, di mana frekuensi 0 sampai dengan 9 itu merupakan kategori dari tiap tipe jenis kendaraannya itu sendiri. Nah,
Untuk dapat melanjutkan tahap pembuatan grafik scatter plot, maka didefinisikan terlebih dahulu frekuensinya merupakan variabel X dan rasionya merupakan variabel Y. Untuk visualisasi datanya, saya menggunakan bantuan Excel, sehingga diperoleh gambar 1, yaitu hubungan antara frekuensi banyaknya klaim dengan rasio tadi, K dikali NK per NK-1. Dari gambar 1 dapat dilihat bahwa terdapat diperoleh persamaan regresi, yaitu Y sama dengan 0,011X ditambah 0,1266, di mana slope atau kemiringannya itu sendiri, yaitu 0,011 bernilai positif. Sehingga berdasarkan tabel, distribusi yang paling memungkinkan adalah geometrik dan binomial negatif. Begitupun dengan gambar 2, yaitu grafik scatter plot, hubungan antara frekuensi jenis kendaraan dengan rasio. Dari gambar 2, ternyata hasil slope atau nilai slope-nya itu sendiri juga bernilai positif, dan berdasarkan tabel, maka distribusi yang memungkinkan adalah geometrik dan binomial negatif. Karena di sini terdapat dua kemungkinan distribusi, yaitu geometrik dan binomial negatif, maka saya juga mengujinya dengan menggunakan bantuan EasyFit. Di sini saya asumsikan bahwa datanya itu berdistribusi geometrik. Ternyata setelah diuji, nilai statistik untuk variabel jenis kendaraan yang diperoleh itu sebesar 0,48793, di mana nilainya lebih kecil daripada nilai critical value dengan taraf alfanya sebesar 0,01. Artinya, keputusan terima H0 bahwa data mengikuti distribusi geometrik. Begitupun sama halnya dengan pihak jenis kendaraan, variabel jenis kendaraan, untuk variabel banyaknya klaim, juga nilai statistiknya lebih kecil daripada nilai critical value, sehingga distribusi yang memungkinkan sesuai adalah geometrik. Lalu selanjutnya, karena dari dua variabel tersebut sudah ditentukan masing-masing distribusinya, maka dilakukan compound distribusi. Berdasarkan untuk mendapatkan distribusi compound, maka diperlukan fungsi probability generating function dari masing-masing variabelnya, di mana di sini distribusi utamanya yaitu adalah banyaknya klaim, dan distribusi kedua merupakan banyaknya jenis kendaraan. Dari sini, karena distribusinya adalah geometrik dua-duanya, maka fungsi PGF-nya pun sama. Yang dibedakan hanya indeks 1 dan 2-nya untuk nilai beta. Selanjutnya diperoleh fungsi kompon distribusinya, seperti yang dapat dilihat. Dan selanjutnya, karena pada sampai tahap ini saya belum menyesuaikan dengan data yang diperoleh, maka nanti apabila untuk pembahasan selanjutnya, akan dilakukan kompon distribusi dengan menyesuaikan data yang diperoleh tadi. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Lanjut ke absen 5. Iya, saya izin share screen ya. Apakah sudah terlihat? Belum. Belum ya. Sekarang sudah terlihat belum ya teman-teman? Sudah. Ya, sudah. Sudah. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan tugas textbook, karena tadi sudah tugas kontekstualnya, itu untuk soal A11.
Nah, di sini soalnya adalah hitung PRN sama dengan 0, PRN sama dengan 1, dan PRN sama dengan 2 untuk masing-masing distribusi yang ada di bawah. Nah, distribusi yang pertama itu adalah Poisson dengan parameter lambda sama dengan 4. Nah, distribusi Poisson itu P0-nya sama dengan E pangkat min lambda dengan parameter A sama dengan 0 dan B sama dengan 4. Sehingga didapatkan PRN sama dengan 0 itu sama dengan 0,018315. Nah, selanjutnya untuk PRN sama dengan 1 itu sama dengan E pangkat min lambda dikali lambda pangkat K dibagi K faktorial. Nah, disubstitusikan nilai lambdanya, itu didapatkan nilai PRN sama dengan 1 adalah 0,0732625. Nah, selanjutnya untuk nilai PRN sama dengan 2, itu langsung disubstitusikan juga, didapatkan P2 itu sama dengan 0,14652,511. Nah, distribusi yang kedua itu geometrik dengan parameter beta sama dengan 4. Nah, sama seperti tadi, fungsi probabilitasnya untuk P0 itu sama dengan 1 per 1 plus beta. Itu dengan parameter A itu beta dibagi 1 plus beta dan B sama dengan 0. Di sini didapatkan nilai P0 itu sama dengan 0,2, kemudian kemudian untuk PRN sama dengan 1 itu beta pangkat K dibagi 1 plus beta pangkat K plus 1. Didapatkan hasilnya P1 itu 0,16. Nah, selanjutnya untuk PRN sama dengan 2, itu didapatkan hasilnya 0,128. Distribusi yang selanjutnya yaitu distribusi binomial negatif dengan parameter R sama dengan 2 dan beta sama dengan 2. Untuk PRN sama dengan 0, atau P0 itu sama dengan 1 plus beta pangkat minus R dengan parameter A sama dengan beta dibagi 1 plus beta. Itu sama dengan 2/3 dan B sama dengan R min 1 dikali beta dibagi 1 plus beta sama dengan 2/3. Didapatkan nilai P0 itu sama dengan 0,1111. Untuk PRN sama dengan 1, atau P1 itu didapatkan 0,4444. Dan untuk PRN sama dengan 2 didapatkan hasilnya 0,592593. Nah, distribusi yang selanjutnya itu adalah distribusi binomial dengan parameter M sama dengan 8 dan Q sama dengan 0,5. Di sini untuk PRN sama dengan 1 sama dengan 1 dikurang Q dipangkatkan M dengan parameter A sama dengan minus Q dibagi 1 min Q itu sama dengan min 1 dan B sama dengan M ditambah 1 dikali Q dibagi 1 plus Q itu sama dengan 9. Didapatkan P0 itu 0,00391 dan untuk PN sama dengan 1 didapatkan hasilnya 0,03125 dan PN sama dengan 2 didapatkan hasilnya 0,109375. Distribusi selanjutnya ini juga sama seperti tadi, disubstitusikan saja parameternya ke dalam fungsi yang sudah dituliskan di sini. Tapi pada distribusi logaritmik itu P0-nya itu sama dengan 0 dan langsung fungsinya yang tersedia yaitu pada P1, beta dibagi 1 plus beta dikali ln 1 plus beta. Dengan parameter A, beta dibagi 1 plus beta itu sama dengan 4/5, dan B sama dengan minus beta dibagi 1 per beta itu sama dengan minus 4/5. Didapatkan P1 sama dengan 0,497068. Dan kedua itu sama dengan 0,0994135. Distribusi selanjutnya yaitu ETNB atau Extended Truncate Binomial Negatif. Maaf, saya kayak kurang bisa untuk bacanya.
Terus di sini untuk parameternya R sama dengan minus 0,5 dan beta sama dengan 4. Di sini untuk Pn sama dengan 0 atau P0 itu sama dengan 0 dan Pn sama dengan 1 itu sama dengan 0,723608 dan Pn sama dengan 2 didapatkan 0,1447213. Nah, distribusi selanjutnya yaitu Poisson inverse Gaussian dengan parameter lambda sama dengan 2 dan beta sama dengan 4. Distribusi ini Poisson inverse Gaussian adalah distribusi Poisson compound dengan ETNB R sama dengan min setengah sebagai distribusi sekundernya. Nah, untuk menghitung nilai dari Pn sama dengan X-nya, itu digunakan rumus rekursif distribusi AB 0 kelas. Nah, di sini rumusnya, di sini saya tidak menuliskan rumusnya, tapi ini saya coba sebutkan. GK itu sama dengan 1 dibagi 1 min A dikali F0 dikali dengan sigma A plus BJ per K dikali FJ dikali GK min J untuk J sama dengan 1 sampai K. Nah, di sini didapatkan hasilnya untuk Pn sama dengan 0 sama dengan 0,13534 dan Pn sama dengan 1 itu 0,195866, Pn sama dengan 2 itu 0,1809034. Selanjutnya untuk zero modified geometric dengan P0M sama dengan 0,5 dan beta sama dengan 4, itu didapatkan PRN sama dengan 0 atau P0M itu 0,5, itu sudah diketahui. Kemudian PRN sama dengan 1 sama dengan 0,1 dan PRN sama dengan 2 itu 0,8. Kemudian untuk distribusi selanjutnya, Poisson atau yang biasa disebut Niemann tipe A dengan lambda primernya 4 dan lambda sekundernya 1. Ini menggunakan rumus rekursif seperti yang tadi, rumus rekursif dengan distribusi primernya adalah AB 0 kelas. Didapatkan G0 atau Pn sama dengan 0 itu 0,07978, Pn sama dengan 1 0,11740 dan Pn sama dengan 2 itu 0,14508. Selanjutnya Poisson ETNB dengan parameter lambda sama dengan 4, R sama dengan 2, dan beta sama dengan 0,5. Nah, di sini dengan rumus rekursif yang sama didapatkan hasil Pn sama dengan 0 itu 0,01832, Pn sama dengan 1 0,03908, dan Pn sama dengan 2 itu 0,06123. Dan distribusi yang terakhir adalah Poisson zero modified geometric dengan parameter lambda sama dengan 8, P0M sama dengan 0,5, R sama dengan 2, dan beta sama dengan 0,5. Ini berarti probability dari J, dari distribusi yang sebelumnya dikalikan dengan 0,5, dengan F sama dengan Pn sama dengan 0, itu 0,5 dikali 0,533 sama dengan 0,2667. Oh maaf, salah. Untuk Pn sama dengan 0-nya itu sama dengan 0,01832 dan Pn sama dengan 1 itu 0,03908 dan Pn sama dengan 2 itu 0,06123. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Lanjut ya. Absen tuh 6 ya? 5. 6 atau 5? Absen 6. 6, Absen Pak. 6. Oke. Kak. Saya izin share screen. Apa layar saya sudah terlihat? Udah.
Jadi saya di sini akan membahas tentang tugas kontekstual karena tadi sebelumnya sudah tugas textbook. Jadi di sini saya mengambil data, ini berdasarkan jurnal, jadi data yang saya gunakan itu merupakan data dari perusahaan asuransi mobil di perusahaan X yang ada di Kota Manado pada tahun 2018. Kemudian diperoleh data frekuensinya, kemudian saya plot menggunakan aplikasi Excel. Dapat dilihat bahwa persamaan regresinya itu Y sama dengan 0,5369X dikurang 0,4987, di mana nilai A-nya itu 0,5369 bernilai positif, sehingga berdasarkan tabel AB0 kelas, distribusinya itu memungkinkan adalah distribusi geometrik dan binomial negatif. Nah, kemudian di dalam pengolahan data diperoleh rataannya sama dengan 0,25648 dan variansnya 0,45834. Nah, dalam statistika, jika varian sampelnya melebihi rataan sampel, maka disebut data tersebut mengalami masalah overdispersi. Nah, salah satu distribusi yang mampu menangani masalah overdispersi tersebut adalah distribusi binomial negatif. Kemudian dilakukan langkah-langkah pengujian model distribusi binomial negatif untuk data banyaknya klaim. Yang pertama, menentukan parameter distribusi binomial negatif, di mana model distribusi binomial negatif dengan parameter alfa dan beta. Karena nilai rataannya 0,25648 dan variansinya 0,4583, maka di sini diperoleh taksiran parameternya adalah di mana alfa topi sama dengan 0,32575 dan beta topi sama dengan 0,78725. Kemudian dirumuskan hipotesis di mana H0 adalah data banyaknya klaim berdistribusi binomial negatif dan H1 adalah data banyaknya klaim yang berdistribusi lainnya. Kemudian perhitungan data banyaknya klaim di perhitungan uji kecocokan dengan uji chi-square untuk model distribusi binomial negatif disajikan dalam tabel ini. Nah, kemudian diperoleh perbandingan nilai statistik uji dengan nilai tabel. Di sini berdasarkan nilai tabel, nilai statistik uji chi-kuadrat yaitu 0,12530. Nah, nilai chi-kuadrat tabel dengan taraf nyata 5% dan derajat bebas 5 adalah 11,07048. Terlihat bahwa nilai statistik ujinya lebih kecil dibandingkan dengan nilai tabelnya. Dengan demikian, H0 diterima dan disimpulkan bahwa data banyaknya klaim asuransi mobil berdistribusi binomial negatif. Nah, kemudian untuk memodelkan distribusi data besarnya klaim, di sini jadi di dalam jurnal itu ada dua distribusi, yang pertama log normal sama log logistik. Nah, di sini yang dipakai adalah distribusi log logistik dengan kesimpulan bahwa perbandingan nilai statistik uji dengan nilai tabel nilai statistik ujinya yaitu 0,5155 dengan p-value sama dengan 0,157. Nah, sedangkan di sini juga dipakai uji Anderson-Darling dengan selang atau taraf kepercayaan 5% yaitu sama dengan sebesar 2,492. Nah, karena nilai statistik ujinya kurang dari nilai kritis, maka H0 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa data besarnya klaim berdistribusi log logistik. Nah, karena data besarnya klaim berdistribusi log logistik, maka diperoleh nilai ekspektasinya di mana EX sama dengan theta gamma kali 1 tambah 1 yeta kali gamma dikali 1 kurang yeta diperoleh 4.785.960. Nah, kemudian di dalam jurnal ini itu compound model untuk data klaimnya yaitu untuk menentukan harga premi. Jadi di sini dihitung perhitungan premi murninya di mana untuk ES asuransi mobil diperoleh
diperoleh dari ekspektasi banyaknya klaim, kan model tadi itu berdistribusi binomial negatif. Kemudian dikalikan dengan ekspektasi besarnya klaim model yang berdistribusi log logistik sebagai berikut. Nah, sehingga diperoleh besarnya premi. Jadi kesimpulannya, data banyaknya klaim asuransi mobil mengikuti model distribusi binomial negatif dengan nilai parameter alfa sama dengan 0,32575 dan beta sama dengan 0,78725. Data besarnya klaim asuransi mobil ini mengikuti model distribusi log logistik dengan nilai parameter yeta sama dengan 1,5324 dan teta sama dengan 2,071414. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Lanjut absen 7. Sebentar. Baik, saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan dari textbook, yaitu nomor 3, kalau di textbooknya nomor 7.3. Pertanyaannya adalah menunjukkan bahwa binomial geometrik dan binomial negatif geometrik itu dengan binomial negatif, parameter dari binomial negatif R itu bilangan bulat positif, mempunyai distribusi yang identik. Maaf, ini layarnya sudah terlihat belum ya? Sudah, Mbak. Sudah. Oke, terima kasih. Kemudian pertama adalah PGF dari distribusi binomialnya tersebut diketahui PB Z sama dengan 1 ditambah Q dikali Z min 1 pangkat N. Dan PGF dari distribusi geometrik adalah PGZ sama dengan 1 dikurang beta dikali Z min 1 pangkat negatif 1. Sehingga PGF dari distribusi binomial geometriknya adalah PBGZ sama dengan PB dalam kurung PGZ sama dengan 1 ditambah Q dikali 1 min beta Z min 1, ini min 1 maaf, pangkat negatif 1 dikali 1 pangkat M sama dengan 1 ditambah Q dikali 1 per 1 beta dikali Z min 1 dikurang 1 pangkat M sama dengan 1 ditambah Q dikali 1 dikurang beta dikali Z min 1 per 1 dikurang beta dikali Z min 1 pangkat M sama dengan 1 ditambah Q dikali beta dikali Z min 1 per 1 dikurang beta dikali Z min 1 pangkat M. Sehingga diperoleh hasil akhirnya sama dengan 1 dikurang beta dikali Z min 1 dikali 1 min Q per 1 dikurang beta dikali Z min 1 pangkat M. Kemudian untuk PGF dari distribusi binomial negatif geometriknya, pertama diketahui PGF distribusi binomial negatif adalah PBN Z sama dengan 1 dikurang beta 0 Z dikali Z min 1 pangkat negatif R. Dan PGF dari distribusi geometriknya adalah PGZ sama dengan 1 dikurang beta 1 dikali Z min 1 pangkat negatif 1. Sehingga akan diperoleh PGF dari distribusi binomial negatif geometrik yaitu PBNGZ sama dengan PBN dikali dalam kurung PGZ sama dengan 1 dikurang
beta 0 dikali 1 dikurang beta 1 dikali Z min 1 pangkat negatif 1 dikurang 1 dipangkatkan negatif R. Sama dengan 1 dikurang beta 0 dikali 1 per 1 dikurang beta 1 dikali Z min 1 dikurang 1 dipangkatkan negatif R. Sama dengan 1 dikurang beta 0 dikali 1 dikurang beta 1 dikali Z min 1 per 1 dikurang beta 1 dikali Z min 1 dikalikan dipangkatkan dengan negatif R. Sehingga diperoleh 1 dikurang beta 1 dikali Z min 1 dikurangi beta 0 dikali beta 1 dikali Z min 1 dibagi 1 dikurang beta 1 dikali Z min 1 dipangkatkan dengan min R. Sehingga diperoleh 1 dikurang beta 1 dikali Z min 1 dikali 1 ditambah beta 0 dibagi dengan 1 dikurang beta 1 dikali Z min 1 dipangkatkan dengan R negatif R. Sehingga diperoleh hasil akhir 1 dikurang beta 1 dikali Z min 1 dibagi dengan 1 dikurang beta 1 dikali Z min 1 dikali 1 ditambah beta 0 pangkat R. Kemudian kita lihat pada PGF binomial geometrik ini jika M-nya diubah menjadi R dan beta dikali 1 min Q sama dengan beta 1 dan kemudian betanya sama dengan beta 1 dikali 1 ditambah beta 0 akan diperoleh PBGZ sama dengan 1 dikurang beta 1 dikali Z min 1 dibagi dengan 1 dikurang beta 1 dikali Z min 1 dikali 1 ditambah beta 0 dipangkatkan dengan R. Hasil akhir ini sama dengan PGF dari binomial negatif geometrik, sehingga terbukti bahwa PGF dari binomial geometrik dan PGF dari binomial negatif geometrik identik. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Tias, udah selesai ya? Iya, Pak. Oke, lanjut. Yang terakhir ya jadinya. Iya, Kak. Baik, di sini saya mau presentasi terkait dengan tugas kontekstual. Apakah sudah terlihat? Sudah. Ya, baik. Di sini saya mengambil data dari salah satu perusahaan asuransi, di mana di sana masih dalam bentuk data, sehingga kita bisa melakukan pembentukan tabel frekuensinya terlebih dahulu. Data di sana bisa kita ambil untuk melakukan analisisnya. Yang pertama dari data banyaknya klaim. Kemudian untuk yang kedua kita bisa ambil dari data banyaknya merek. Di sana ada 13 tipe mobil. Kemudian untuk menentukan distribusinya kita bisa menghitung nilai K dikali NK per NK-1 dari data banyaknya klaim terlebih dahulu yang tertera pada tabel berikut. Kemudian
untuk data banyaknya klaim ini berdasarkan gambar, data mendekati linier. Berdasarkan kemiringan garis lurusnya, plot tersebut menunjukkan bahwa data grafik memiliki kemiringan positif. Persamaan regresinya Y sama dengan 0,5484X plus 0,5391. Slope alfanya sama dengan 0,5484 bernilai positif, sehingga berdasarkan tabel AB0 class, distribusi yang memungkinkan adalah distribusi binomial negatif dan distribusi geometri. Kemudian untuk yang kedua, tadi menggunakan data banyaknya merek dari 13 tipe mobil. Nah, di sini dihitung nilai K dikali NK per NK-1 untuk menentukan distribusinya. Nah, distribusi dari data banyaknya merek berdasarkan gambar itu nilai persamaan regresinya Y sama dengan min 0,5963X plus 17,105. Karena slope-nya itu bernilai negatif, sehingga berdasarkan tabel AB0 class, distribusi yang memungkinkan adalah distribusi binomial. Kemudian kita cek dengan menggunakan uji hipotesis. Untuk yang pertama, data banyaknya klaim. Kita asumsikan untuk H0-nya data mengikuti distribusi geometri, untuk H1-nya data tidak mengikuti distribusi geometri. Dengan bantuan dari isi fit diperoleh nilai statistik ujinya 0,2524. Di sini terlihat bahwa nilai statistik ujinya itu lebih kecil dari nilai critical value dari masing-masing alfa 0,2, 0,1, dan seterusnya, sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa nilai ujinya kan lebih kecil, maka H0 diterima, sehingga data berdistribusi geometrik. Kemudian untuk yang kedua, dari data banyaknya merek, kita asumsikan, tadi kan dalam menggunakan grafik mengikuti distribusi binomial, akan tetapi dengan menggunakan menggunakan software EasyFit diperoleh data mengikuti distribusi logaritmik. Yang pertama, kita bisa tahu bahwa statistik ujinya 0,26832. Oleh karena nilai statistik ujinya itu lebih kecil dari nilai critical value, maka H0 diterima, sehingga data mengikuti distribusi logaritmik. Bisa dilihat dengan menggunakan software EasyFit. Nah, maka dari sini bisa disimpulkan bahwa data banyaknya klaim mengikuti distribusi geometri dan data banyaknya merek mengikuti distribusi logaritmik, sehingga dari dua buah distribusi tersebut kita bisa compound untuk menentukan total banyaknya klaim. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Baik, terima kasih semua. Ini karena presentasinya udah selesai, diselesaiin aja ya kuliahnya ya, kalau kayak gitu ya. Iya, Kak. Iya, Kak. Oke deh kalau gitu. Ini rekamannya gimana ya caranya? Bentar. Ya udah deh, aku bisa nih, aku stop recording, habis itu aku close ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih.